Lu pernah nggak ngeliat temen atau bahkan diri lu ngalamin sendiri, gajian tanggal 1, tanggal 5 udah bokek, beli ini itu, ujung-ujungnya makan Indomie sambil nangis di akhir bulan. Nah, ini bukan cuma salah lo, ini namanya gajian paradoks. Fenomena di mana orang yang justru gajinya pas-pasan, malah lebih boros di awal bulan. Kenapa? Ayo kita bahas. Nah, sebelum lo nyalain diri sendiri atau temen lo yang boros, stop dulu. Karena ini ternyata fenomena sosial yang udah diteliti secara ilmiah. Bukan cuma lo, bukan cuma gua, ini terjadi di mana-mana. Bahkan di negara maju sekalipun. Lo mungkin mikir, itu mah karena mereka nggak bisa ngatur uang. Tunggu dulu. Kenyataannya, orang yang punya gaji kecil justru dipaksa oleh sistem untuk terjebak dalam siklus boros. Nggak percaya? Nih, gue punya bukti. Menurut Bank Indonesia, 7 dari 10 pekerja di Indonesia, bahkan yang gajinya di atas UMR, habiskan gaji mereka dalam 10 hari pertama. Nah lo. Dan gue dapat data, orang miskin itu lebih mudah tergoda belanja di awal bulan. Bukan karena mereka bodoh, tapi karena sistem finansial kita bikin mereka begitu. Dan ini bagian paling epicnya. Data OJK tahun 2024 penunjukin tanggal 1-5 tuh jadi prime time-nya pinjol. Kok bisa? Karena orang-orang yang udah habisin gajinya buat biaya gayaan, akhirnya terpaksa minjem dan jatuh ke lubang yang sama setiap bulan. Fenomena ini ada istilah kerennya di psikologi. Namanya survei di 5 kota besar nemuin 65% anak muda ngaku belanja di awal bulan karena takut diskon hilang. Padahal barangnya nggak urgent. Lucunya, orang kaya malah belanja di akhir bulan pas ada diskon tutup toko. Sementara yang duitnya pas-pasan justru beli barang paling mahal pas baru gajian. Berapa persen dari lo yang pernah ngerasain ini, gajian langsung beli sesuatu yang sebenarnya nggak terlalu dibutuhin? Komen di bawah. Jadi intinya dari semua data ini, boros di awal bulan itu bukan sekedar kebiasaan jelek. Ini adalah siklus setan yang didukung oleh cara pikir kita yang udah terprogram, teknologi finansial yang sengaja manfaatin kelemahan kita, sistem yang ngunci orang miskin tetap miskin, dan lo mungkin mikir lagi, itu mah karena mereka nggak disiplin. Tapi coba lihat lagi datanya, ketika 83% populasi melakukan hal yang sama, berarti ini bukan masalah individu lagi, ini sistemik. Dan coba lo ingat lagi, pas gajian kemarin, berapa persen dari gaji lo yang langsung hilang buat bayar utang dari bulan sebelumnya? Kalau lo ngerasain itu, berarti lo udah terjebak dalam Oke, tapi sebelum kita lanjut, gue mau klarifikasi dulu satu hal. Gue bukan konsultan keuangan ya. Gue juga gak mau larang lo belanja ini itu. Seriusan, gue sendiri dulu tuh raja boros. Gajian hari Senin, Rabunya udah minjem di temen buat makan. Gila kan? Nah, yang gue sharein tuh pengalaman pribadi aja. Apa yang akhirnya bikin gue ngeh dan pelan-pelan berubah. Kalau lo merasa relate, yuk kita lanjutin. Kalau enggak, gak apa-apa. Tetap stay buat hiburan aja. Hahaha. Dan lo mungkin mikir lagi, itu mah karena mereka nggak disiplin. Tapi coba lihat lagi datanya. Ketika 83% populasi melakukan hal yang sama, berarti ini bukan masalah individu lagi. Ini sistemik. Coba lo ingat lagi. Pas gajian kemarin, berapa persen dari gaji lo yang langsung hilang buat bayar utang dari bulan sebelumnya? Kalau lo ngerasain itu, berarti lo udah terjebak dalam jiwa. Sekarang waktunya kita bedah kenapa sih ini bisa terjadi. Ini dia 3 penyebab utama yang bakal bikin lo tepuk jidat. Ini bukan cuma soal uang, ini soal cara otak kita bekerja. Dan tadi gue udah sebut di atas, dalam psikologi disebut scarcity mindset. Kalau kata orang Indonesia sih kalap. Otak kita itu kalau udah lama kelaparan, pas ada uang langsung kalap. Kayak orang diet, terus lihat buffet, akhirnya balas dendam. Bukan cuma soal uang, ini soal cara otak kita bekerja, mentalitas takut kehabisan yang bikin kita boros.
penelitian di Princeton nemuin, orang yang terus-terusan hidup dalam kekurangan, IQ finansialnya bisa drop 13-14 poin. Bayangin, lu jadi lebih bodoh saat mengambil keputusan keuangan hanya karena keadaan. Contoh nyata, ada eksperimen sosial di Perindavan, petani miskin diuji sebelum dan sesudah panen. Hasilnya, saat kondisi keuangan mereka paling kosong, atau sebelum panen, mereka gagal menyelesaikan tes logika dasar yang seharusnya bisa mereka jawab dengan mudah. Kita hidup di era di mana tampil kaya lebih penting daripada benar-benar kaya. Ada penelitian unik dari Harvard. Orang dengan gaji 4 juta tapi aktif di media sosial punya kecenderungan belanja 3 kali lebih impulsif daripada yang gajinya 15 juta tapi jarang posting. Dan ini disebut compensatory consumption atau bahasa gaulnya FOMO. Banyak juga yang belanja buat pelarian stres atau biar kelihatan wah di sosmed. Padahal itu cuma kompensasi karena di kehidupan nyata merasa kurang dihargai. Dan lu semua sadar nggak sih? Ini namanya gap realita versus ekspektasi sosial. Ketika lu merasa harus punya tumbler terbaru bukan karena butuh, tapi karena takut dianggap kalah sama temen-temen lo. Ini yang paling gila. Sistemnya emang bikin kita terjebak. Gaji kecil tapi tekanan konsumsi gede. Ditambah ikon pinjol yang bisik-bisik. Butuh uang, cairin aja. Akhirnya lu bokek terus. Data OJK 2024 menunjukkan 62% pengguna pinjol itu bukan untuk modal usaha, tapi untuk nutup hutang konsumtif di bulan sebelumnya. Artinya, mereka terperangkap dalam siklus gajian, belanja, hutang, gajian lagi, bayar hutang, belanja lagi. Dan perusahaan fintech terbesar di Indonesia dengan bangganya melaporkan ke investor mereka bahwa hari gajian adalah hari dengan transaksi tertinggi. Mereka tahu persis kapan masyarakat paling lemah secara finansial. Jadi, ketika lo bertanya-tanya, kenapa aku selalu gagal menabung? Sekarang lo tahu jawabannya. Ini bukan karena lo bodoh, bukan karena lo lemah, tapi karena seluruh sistem dari otak lo sampai ekonomi negara ini bikin lo terjebak seperti ini. Kita sering menyalahkan orang miskin karena tidak bisa mengatur uang. Tapi ketika seekor tikus terus memilih dopamin daripada makanan di lab percobaan, apakah kita menyalahkan tikusnya? Atau sistem yang sengaja dirancang membuatnya kecanduan? Gue nggak ngomongin politik, dan gue juga nggak akan ngajak lu investasi. Tapi, kabar baiknya adalah kita bisa keluar dari siklus ini, dan caranya lebih mudah daripada yang lo kira. 2 poin ini yang bikin gue berhasil beresin masalah keuangan gue yang nggak stabil itu. Lo pasti sering dengar, nabung 10% dari gaji. Tapi mari kita jujur, dengan harga hidup sekarang, nabung 10% itu seperti bawa gayung kecil ke kebakaran hutan. Nabung 300.000 sebulan sama dengan 3,6 juta setahun. Itu bahkan nggak cukup buat darurat ke dokter gigi. Makanya kita butuh strategi radikal. Bukan nabung sisa-sisa, tapi potong gaji lo minimal 30% di awal. Iya, 30%. Caranya, otomatiskan buat rekening terpisah yang nggak bisa lo akses mudah. Orang miskin nabung kalau ada sisa, orang kaya belanja pakai sisa. Bikin rekening terpisah tanpa m-banking, tanpa ATM atau SMS banking, dan cari yang kantor cabangnya jauh dari tempat lo tinggal. Pause video ini sekarang, buka aplikasi m-banking lo dan langsung setup auto debit 30% gaji lo ke rekening lain. Terus komen dan. Dulu gue selalu gagal nabung, sampai suatu bulan gue coba trik gila ini. Gaji langsung transfer ke rekening lain. Tahu nggak, akhir bulan itu pertama kalinya gue terharu lihat saldo masih utuh. Dan menurut survei, orang yang pakai rekening terpisah punya peluang 4 kali lebih besar sukses nabung dibanding yang cuma mengandalkan niat. Dan 3 trik ini yang sering orang beneran kaya lakuin. Awalnya gue sering heran, kenapa sih orang kaya kalau mau beli sesuatu tuh mikirnya lama, banyak nanya ini itu, banyak nawar, akhirnya nggak beli juga. Dan ternyata orang kaya tuh punya aturan sakti. Tunda setiap pembelian non-esensial selama 24 jam.
80% keinginan belanja akan hilang setelah tidur semalam. Ini bukan teori, riset Universal Score-nya membuktikannya. Dulu gue juga gitu beli sneaker demi flexing. Tengah bulan minjem duit temen. Sekarang gue pakai aturan 24 jam. Kalau mau beli barang non-esensial, tidurin dulu 1 hari. Kalau besok masih kepikiran, baru beli. Dan bikin list prioritas buat dengan kolom terpisah kebutuhan dan keinginan. Mulai isi kolom yang lu buat di pertengahan bulan, mana yang lu butuhin buat produktivitas sehari-hari, mana keinginan yang bener-bener ada manfaatnya buat kehidupan lo. Bikin sistem hukuman, setiap kali lo beli barang non-esensial padahal lo nggak butuhin, langsung masukin 50.000 ke toples dosa. Di akhir bulan, lo harus sumbangin semua uang yang ada di toples dosa itu. Percaya deh, lo akan malu sendiri lihat jumlahnya. Dan tanya diri lo sendiri dulu, ini kebutuhan atau keinginan? Lo boleh kok beli kopi kekinian, tapi jangan sampai nabung nggak ada. Toko-toko ternama sengaja naikkan harga 2 minggu sebelum promo awal bulan, terus kasih diskon ke harga norma. Coba deh, lo pakai aplikasi price tracker kayak Price Before atau Kipa buat lihat riwayat harga sebenarnya. Ini rahasia yang gak mau mereka beritahu. Diskon terbesar selalu terjadi di akhir bulan saat toko perlu capai target. Bukan di awal bulan saat lo baru gajian. Lu boleh beli apapun itu, selama lu benar-benar butuhin, bukan karena kepingin atau di saat lu lagi stres. Mungkin setelah lu nonton bagian tadi, lu langsung skip video ini. Dan bilang, wah ini sih ekstrim. Tapi jawab jujur, cara lu selama ini sudah berhasil. Kalau belum, saatnya coba cara radikal. Karena buat keluar dari lingkaran setan, kita tuh butuh langkah ngadila. Bukan buat orang lain, tapi buat diri lo sendiri. Dan kabar baiknya, lo bisa mulai sekarang juga. Lo boleh aja marah sama sistem, dan itu nggak salah. Ini juga bukan sepenuhnya salah lo. Tapi ingat, lo punya satu kekuatan yang semua perusahaan fintech, iklan diskon, dan sistem konsumtif takuti. Yaitu kemampuan lo untuk bilang tidak hari ini juga. Dan setiap kali lo gagal nabung, bukan cuma uang yang hilang, tapi masa depan lo yang dicuri. Bayangin, uang 50.000 sehari yang lo habisin buat beli kopi kekinian, kalau lo tabung 1 tahun bisa jadi safety net lo. Dulu, tahun 2018, gue ada si Raja Bokeh. Gaji 3 juta, hutang 5 juta. Setiap gajian langsung ngenyap buat bayar cicilan. Sampai suatu hari, gue nemuin trik gila ini. Dalam 6 bulan, gue bisa bebas dari hutang. 1 tahun kemudian, gue mulai punya tabungan darurat. Sekarang, gue bisa bilang tidak ke pekerjaan toksik karena punya safety net. Dan lo juga bisa. Oke, kalau 1 bulan menurut lo masih berat, mari kita mulai dari tantangan 7 hari. 7 hari tanpa belanja non-esensial. Caranya gampang. Hari 1, uninstall semua apps belanja dan pinjol. Hari 3, hitung semua pengeluaran, kopi, rokok, seblak, atau apapun itu yang menurut lo gak penting banget di minggu ini. Hari 7, transfer total uang yang berhasil diselamatkan ke tabungan, bahkan jika cuma 20.000. Dan, selamat, lo baru aja ngalahin sistem. Ini realita paling keras. Di akhir 2025 nanti, lo hanya akan ada di 2 kategori. Orang yang menyesal karena masih terjebak gaya hidup ini, atau orang yang bersyukur mulai berubah hari ini. Lo yang milih. Dan gue percaya lo bisa. Sekarang tinggal satu pertanyaan. Kapan lo mulai?